sebelum itu kita harus bisa membedakan antara hamzah dengan alif. Karena apa? Karena kebanyakan orang menyamakan antara hamzah dengan alif. Ternyata hamzah dengan alif itu aslinya berbeda, tidak sama. Seperti pengertian berikut, kalau hamzah huruf tertentu yang dapat menerima harokat. Jika alif itu huruf tertentu yang tidak dapat menerima harokat. Nah, dari sini kita sudah paham ya antara perbedaan dari hamzah dengan alif. Kita lanjut ke materi, yaitu tentang macam-macam hamzah di depan. Yang pertama, hamzah asal. Yang kedua, hamzah mudkhir an-nafsihi. Yang ketiga, hamzah nida. Yang keempat, hamzah istifham. Yang kelima, hamzah wasol. Yang keenam atau yang terakhir, hamzah qata'. Nah, mari kita menjelaskan satu persatu dari macam-macam hamzah tersebut. Yang pertama, hamzah asal. Hamzah asal yaitu hamzah yang sudah termasuk dalam kata tersebut. Seperti contoh akhi, ummi, abi. Lalu lanjut yang kedua, hamzah mudkhir an-nafsihi, yang artinya hamzah yang menunjukkan arti dirinya sendiri. Hamzah ini terdapat di awal kalimat fi'il mudhari', yang mana menunjukkan kata tunggal pertama, seperti contohnya aktubu, aqra'u, aqulu. Lalu lanjut yang hamzah yang ketiga, yaitu hamzah istifham. Hamzah istifham adalah hamzah yang terletak di awal kalimat untuk kalimat tanya, seperti contohnya atakunu min faizina, yang artinya adakah kau termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di sini menjadi hamzah di awal kalimat ini menjadi kalimat tanya. Lalu lanjut yang keempat, hamzah nida. Hamzah ini biasanya diletakkan di awal kalimat yang digunakan untuk memanggil yang dekat, seperti a Abdullah, hai Abdullah, ayya Muhammad, hai Muhammad. Lalu kita lanjut yang kelima, hamzah wasol. Hamzah wasol ini adalah hamzah yang dapat dibaca di awal kalimat, sedangkan di tengah kalimat tidak dapat terbaca. Seperti contohnya alhamdulillah, alhamdulillah. Hamzah tersebut di awal kalimat terdapat dibaca setelah alif lam. Lalu kita lanjut hamzah qata'. Hamzah qata' ini adalah hamzah yang di awal kalimat dapat terbaca, di akhir kalimat dapat terbaca, dan di tengah kalimat juga dapat terbaca. Jadi di sisi manapun dia dapat terbaca. Seperti contohnya di awal kalimat, yaitu asana, ihsanan, atau pada akhir kalimat kata huruf juga seperti au, an, dan lainnya. Sekian dari penjelasan hamzah di depan. Hamzah berikutnya yaitu hamzah di tengah dan di akhir akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Syukron katsiron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penulisan hamzah di tengah kalimat. Hamzah di tengah kalimat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, a. Hamzah di atas ya. Hamzah setelah alif. Contohnya ja. Kedua, hamzah sebelumnya ada fathah atau dhammah. Contohnya al-wi'am. Hamzah sebelumnya ada sukun. Contohnya hayat. B. Hamzah di atas waw. Hamzah di atas waw sebelumnya ada huruf sukun. Contohnya mas'ul. Hamzah sebelumnya dhammah atau huruf fathah. Contohnya aqra.
hamzah atau fathah sebelumnya didomakan, contohnya fuad. Yang ketiga, hamzah di atas alif. Hamzah sebelumnya ada fathah, contohnya sa'ala. Hamzah atau sukun sebelumnya ada sukun, contohnya mas'alah. Hamzah yang sukun dan sebelumnya berupa huruf fathah, contohnya fa'run. Ya. Lanjut yang terakhir, hamzah ditulis secara sendiri, contohnya apabila sebelumnya ada huruf alif, contohnya yatasaaluna. Selanjutnya, hamzah sebelumnya ada huruf waw sukun, contohnya muru'atun. Yang terakhir, hamzah yang setelahnya berupa huruf alif tanwin dan berupa huruf tanwin tersebut didomahkan fathah atau kasroh, contohnya juz'an. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Syukran, summa salam. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara penulisan hamzah di awal kata dan penulisan hamzah di tengah kata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penulisan hamzah di akhir kata. Cara penulisan hamzah di akhir kata terbagi menjadi 4. Yang pertama, hamzah ditulis di atas alif jika didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Contohnya pada kata qoro'a. Ada yang tahu kenapa hamzahnya ditulis di atas alif? Ya, betul. Karena sebelum huruf hamzah ada huruf ro yang berharokat fathah. Dan yang kedua, hamzah ditulis di atas waw jika didahului oleh huruf yang berharokat dhamma. Contohnya pada kata lu'lu'ah. Hamzahnya ditulis di atas waw karena didahului oleh huruf lam yang berharokat dhamma. Dan yang ketiga, hamzah ditulis di atas ya jika didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Contohnya pada kata munsyi'un. Hamzahnya ditulis di atas ya karena hamzah didahului oleh huruf shin yang berharokat kasroh. Dan yang keempat, hamzah ditulis sendirian jika didahului oleh huruf yang berharokat sukun atau mati. Contohnya pada kata al-mar'u. Hamzahnya ditulis sendirian karena sebelum hamzah didahului oleh huruf ro yang berharokat sukun. Itulah tadi cara-cara penulisan